Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisbi Safitri dengan NIM 23650023. Pada video ini saya akan menjelaskan source kode aplikasi Pesona Nusantara AI. Aplikasi ini merupakan sistem analisis sentimen dan chatbot interaktif untuk pariwisata Indonesia. Sistem dibangun menggunakan Streamlit sebagai antarmuka model AI lokal untuk analisis sentimen, database CSV untuk menyimpan informasi destinasi, serta Gemini API sebagai AI tambahan. Pertama, program melakukan import beberapa library yang dibutuhkan. Streamlit digunakan untuk membuat tampilan aplikasi web. Pandas digunakan untuk mengolah data dalam bentuk tabel dan CSV. NumPy untuk operasi numerik. Pikle untuk membaca file model seperti scalar, vectorizer, dan encoder, sedangkan TensorFlow Keras digunakan untuk memuat model AI berformat H5. Selain itu, terdapat library PIL untuk membaca gambar dan library LangChain yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan Google Gemini. Lanjut, bagian berikutnya adalah konfigurasi halaman. Di sini menentukan judul halaman, yaitu Pesona Nusantara AI. Menggunakan ikon bertema laut, layout dibuat wide agar tampilan lebih luas, dan sidebar dibuat terbuka ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Selanjutnya, terdapat CSS yang digunakan untuk mempercantik tampilan aplikasi. Saya menggunakan tema pantai dan laut Nusantara dengan gradasi warna hijau, krem, dan biru. CSS ini juga mengatur tampilan sidebar, tombol, kartu statistik, serta tampilan chat agar aplikasi terlihat lebih modern. Setelah tampilan konfigurasi program menampilkan judul utama, yaitu Pesona Nusantara AI, dan deskripsi bahwa aplikasi digunakan untuk analisis sentimen serta chatbot interaktif pariwisata Indonesia. Berikutnya adalah konfigurasi API Gemini. Program menyediakan beberapa API key yang nantinya digunakan untuk mengakses model Gemini. API key yang tidak kosong akan dimasukkan ke dalam API keys valid. Fungsi panggil Gemini cerdas bertugas untuk mengirim pertanyaan ke Gemini. Program menggunakan model Gemini Flash. Jika terdapat gambar terlebih dahulu dikonversi menjadi format JPEG dan kemudian menjadi base64 agar dapat dikirim bersama prompt. Jadi fungsi ini mendukung input teks maupun gambar. Lanjut, pada bagian ini sistem memuat akses AI lokal. Ada dua model utama. Pertama adalah model rekomendasi wisata. Kedua adalah model sentimen. Selain model H5, sistem juga memuat scalar, vectorizer, encoder, dan database lokasi dalam bentuk CSV.
Setelah semua model dimuat, aplikasi membuat sidebar sebagai navigasi. Terdapat 3 modul utama, yaitu beranda analitik, chatbot pemandu, dan hakim AI untuk ulasan dan validasi. Lanjut, pada menu pertama, sistem menampilkan statistik destinasi pariwisata. Sistem menghitung jumlah lokasi dari database, menampilkan informasi akurasi JST lokal, serta status koneksi database. Kemudian terdapat tabel destinasi yang mengambil beberapa kolom seperti nama tempat, kategori, kota, harga, dan rating. Sistem juga menyediakan visualisasi jumlah destinasi berdasarkan kategori. Lanjut, pada menu kedua terdapat chatbot pemandu wisata. Pertama, sistem menyimpan riwayat percakapan menggunakan ST, session, atau state, sehingga pesan menggunakan dan menjawab chatbot dapat ditampilkan kembali. Prosesnya itu, ketika pengguna memasukkan pertanyaan, sistem terlebih dahulu mengubah pertanyaan menjadi huruf kecil. Setelah itu, sistem melakukan pengecekan secara bertahap. Tahap pertama, jika pengguna memberikan sapaan seperti halo atau hey, sistem memberikan respon sapaan. Kedua, jika pengguna mencari wisata murah atau gratis, sistem langsung mencari data dari database yang memiliki harga Rp0. Ketiga, jika pengguna menyebutkan nama kota, sistem mendeteksi kota tersebut dari database dan menampilkan beberapa destinasi yang tersedia di kota tersebut. Dan tahap yang keempat, jika pertanyaan tidak dapat dijawab oleh aturan lokal tersebut, sistem melakukan fallback ke Gemini API. Jadi chatbot ini menggunakan pendekatan hibrid, yaitu menggabungkan database lokal dengan AI cloud. Jadi jika semua pertanyaan langsung dikirim ke Gemini, pertanyaan yang bisa dijawab dari database akan diproses secara lokal terlebih dahulu. Gemini digunakan sebagai cadangan ketika pertanyaan tidak ditemukan dalam aturan lokal. Lanjut, modul ketiga adalah hakim AI. Modul ini digunakan untuk melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna sekaligus melakukan validasi dengan bantuan Gemini. Kemudian cara penginputannya yaitu pengguna memilih destinasi menulis ulasan dan secara opsional dapat mengubah foto sebagai bukti lapangan. Proses analisis sentimen. Yang pertama, teks ulasan pengguna diubah menjadi bentuk numerik menggunakan vectorizer. Hal ini diperlukan karena modul machine learning tidak dapat langsung memproses teks dalam bentuk kalimat. Kemudian data numerik tersebut dimasukkan ke model sentimen. Model menghasilkan prediksi kelas, kemudian
Kemudian argmax digunakan untuk mengambil kelas dengan nilai prediksi tertinggi. Terakhir, encoder digunakan untuk mengubah indeks kelas tersebut menjadi label dan lebih mudah dipahami seperti ulasan positif dan negatif. Lanjut, setelah sentimen diperoleh dari model lokal, sistem mengambil rating resmi destinasi dari database. Kemudian sistem mengubah prompt yang berisi nama destinasi, rating resmi, ulasan pengguna, dan hasil sentimen. Data tersebut kemudian dikirim ke Gemini untuk mengevaluasi apakah klaim pengguna valid atau tidak. Jika pengguna juga mengunggah foto, foto tersebut ikut dikirim sehingga Gemini dapat melakukan analisis multimodel. Lanjut, program juga memiliki mekanisme fallback. Jika Gemini tidak dapat digunakan karena limit atau masalah server, sistem akan menggunakan keputusan AI lokal. Jika sentimen positif dalam rating resmi minimal 4, maka ulasan dianggap valid. Jika sentimen negatif dan rating di bawah 4 juga dianggap valid. Tetapi jika sentimen negatif sementara rating resmi tinggi, sistem memberikan status tidak valid atau anomali. Selain kondisi tersebut, sistem memberikan status perlu diuji. Jadi, secara keseluruhan, Pesona Nusantara AI memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menampilkan analitik destinasi wisata. Yang kedua, menyediakan chatbot pemandu wisata dengan mendekatkan hibrid antara database lokal dan Gemini. Dan yang ketiga, melakukan analisis sentimen dan validasi ulasan menggunakan kombinasi model AI lokal dan Gemini. Dengan arsitektur tersebut, sistem tidak hanya memberikan informasi wisata, tetapi juga dapat menganalisis ulasan pengguna dan melakukan validasi terhadap informasi yang diberikan. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini tentang Pesona Nusantara AI. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.